Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, masa jabatan 271 kepala daerah akan habis menjelang pemilu 2024. Ada kekosongan masa jabatan gubernur, bupati, ataupun wali kota yang akan diisi oleh penjabat kepala daerah sampai pemilihan serentak nasional di 2024. Kalau kita lihat, total tahun ini ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya. Sementara di 2023 ada 170 kepala daerah yang habis masa jabatannya. Jadi kalau di total-total itu ada 271 daerah yang selanjutnya akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah hingga terpilih kepala daerah yang definitif hasil pilkada di 27 November 2024 mendatang. Daerah yang akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah ini mulai dari tahun 2022 hingga 2023 ada 24 provinsi, 191 kabupaten dan 56 kota. Untuk memastikan penjabat lepas dari kepentingan serta memiliki kapabilitas untuk memimpin satu daerah. Seperti apa mekanismenya? Kita akan bahas usai yang satu ini. Ya Allah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 5 penjabat gubernur. Tito menyebut masa jabatan penjabat gubernur maksimal 1 tahun dan akan dievaluasi setiap 3 bulan. Sesuai undang-undang, para penjabat ini harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, ya. Dan kemudian dari situ kita bisa melakukan evaluasi. Apakah performanya bagus atau tidak. Kemudian dalam waktu 1 tahun ini bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau bisa juga diganti dengan orang yang berbeda. 5 penjabat yang dilantik adalah Al Muktabar sebagai penjabat gubernur Banten, sebelumnya menjabat sebagai Sekda Banten. Ridwan Jamaluddin, penjabat gubernur Kepulauan Babel, sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Minerba Kementerian SDM dari 2020 sampai 2022. Kemudian ada Akmal Malik, penjabat gubernur Sulbar, sebelumnya menjadi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2019 sampai 2022. Kemudian Hamka Hendra Nur, penjabat gubernur Gorontalo. Hamka pernah menjadi staf ahli Menpora 2021 sampai 2022. Dan Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw sebagai penjabat gubernur Papua Barat. Paulus pernah menjadi Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan dirinya akan mengajukan masing-masing 3 kandidat penjabat gubernur DKI Jakarta dan Aceh kepada Presiden Joko Widodo. Pengajuan tersebut akan dilakukan sebelum jadwal pelantikan penjabat gubernur DKI Jakarta dan Aceh. Bulan Juli Aceh, bulan Oktober DKI Jakarta. Aceh nanti kita akan sekarang lagi penjaringan Aceh. Yang mungkin nanti sudah biasanya sebulan sebelumnya, bulan Juni, kita sudah mulai mendapatkan nama-nama untuk 3 nama diajukan kepada Bapak Presiden. Sama yang nanti bulan Oktober, ya sebulan sebelumnya lah, September kita nanti akan sudah dapat nama kita ajukan kepada Bapak Presiden. Para penjabat gubernur yang dilantik ini diharapkan profesional, mementingkan kebutuhan masyarakat dan tidak mendukung kekuatan politik tertentu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah melantik 5 penjabat gubernur. Mendagri menyebut para penjabat ini akan dievaluasi setiap 3 bulan untuk mengetahui kinerja mereka. Bagaimana memastikan para penjabat ini bisa benar-benar bekerja untuk rakyat dan bukan untuk kepentingan politik. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem, Saan Mustopha. Selamat malam, Pak Saan. Selamat malam, Olivia. Ada juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Pak Usman. Selamat malam Mas An juga. Ya, Mas Usman. Alhamdulillah. Pak Usman, saya mau minta catatan Anda dulu soal 5 penjabat yang baru dilantik hari ini. Ya, sebenarnya sejak awal para aktivis masyarakat sipil sangat khawatir bahwa proses penunjukan calon-calon penjabat kepala daerah ini akan ada semacam politisasi atau berlangsung dalam proses yang kurang demokratis. Nah, dalam kasus pelantikan yang terbaru, proses politisasi itu terasa dengan misalnya penunjukan Gubernur Papua Barat, ya Paulus Waterpauw, yang memang sedari lama, dari bahkan Pilkada 2018, itu berkali-kali diusung oleh
oleh beberapa pejabat di Jakarta, termasuk yang sekarang menjadi Mendagri, untuk ikut di dalam pendudukan jabatan wakil gubernur melalui pilkada ketika itu, dan untuk mengisi jabatan wakil gubernur yang kosong di Provinsi Papua. Tapi tampaknya usulan itu, usaha untuk mendorong pencalonan itu di awal ditolak karena tingkat keaktifan yang bersangkutan sebagai polisi, dan di akhir itu ditolak oleh gubernur karena tidak sesuai dengan usulan gubernur. Nah, sekarang proses penempatan yang bersangkutan itu masuk melalui Provinsi Papua Barat. Banyak sekali kalangan di Papua dan di Papua Barat yang merasa kecewa dengan proses penunjukan itu yang dianggap kurang partisipatif, ya. Meskipun tentu Kemendagri mengklaim telah melibatkan misalnya MRP Papua Barat. Kan sebenarnya ada usulan beberapa nama lah ketika itu, ada 3 nama. Itu siapa yang paling layak, mestinya ada mekanisme di mana masyarakat bisa berpartisipasi untuk mengusulkan, memberikan masukan. Dan kalau yang saya ikuti di dalam kalangan masyarakat, mereka keberatan dengan rekam jejak dari gubernur penjabat kepala daerah yang baru untuk Provinsi Papua Barat misalnya. Jadi transparansi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penunjukan ini benar-benar berlangsung secara demokratis, karena penjabat kepala daerah ini kan bukan penjabat yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemungutan suara, melainkan penunjukan dari pemerintah pusat, dalam hal ini di bawah Mendagri. Nah, kerentanan untuk adanya politisasi, kerentanan untuk adanya lobi-lobi politik yang membawa kepentingan bukan kepentingan masyarakat, ini yang sangat dikhawatirkan oleh kalangan masyarakat sipil, termasuk harapan dari para pegiat tata pemerintahan daerah seperti Perludem gitu, yang meminta agar Mendagri menindaklanjuti perintah MK, misalnya membuat semacam aturan pelaksana untuk mekanisme pengisian penjabat calon. Kan ini masih banyak sekali posisi yang akan kosong, mungkin di level kabupaten, di level kota madya, yang sangat menentukan bagaimana layanan birokrasi di pemerintahan setempat, ya, baik itu dalam layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dari setiap wilayah itu. Gitu. Oke, saya ke Pak Saan. Pak Saan, tadi ada beberapa catatan dari Pak Usman. Ini rentan politisasi, konflik kepentingan yang pasti di sana nanti kemungkinan akan ada dan juga dianggap kurang demokratis. Anda setuju dengan ini? Ya, sebenarnya kan terkait dengan soal penjabat ya atau PLT. Sebelum-sebelumnya juga sudah sesuatu hal yang biasa dilakukan ketika ada kepala daerah yang berhalangan, baik halangan tetap maupun sementara kan. Jadi, nah sekarang menjadi lebih khusus karena memang ada durasi waktu yang panjang, kedua dalam bentuk yang massal. Kalau dulu kan hanya beberapa saja, misalnya 1-2 atau ya nggak sampai puluhan kan gitu. Nah sekarang kan jumlahnya ratusan. Dulu juga waktunya kan nggak nyampe 1 tahun, mungkin setengah bulan karena masa jabatan habis, gubernur mau pilkada, ya dilakukan PLT dulu, bisa dari dirjen dan sebagainya. Nah ini menjadi khusus karena masa jabatan penjabat ini lebih dari setengah masa jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat kan gitu. Nah, 2 tahun ya? Nah, ini yang hampir kalau sekarang yang Mei itu sampai nanti pilkada ada. Berarti 2 tahun setengah ya kira-kira ya? Hampir 3 tahun. Ada misalnya kepala daerah definitif hasil pilkada 2024. Pilkadanya itu 27 November 2024. Mereka dilantik kira-kira itu sekitar awal 2025. Ya kira-kira hampir 3 tahun mereka menjadi penjabat. Nah dengan waktu yang 3 tahun dia ditunjuk, dia ini melebihi mereka yang hampir sama dengan pilkada 2020 yang masa jabatannya 3 tahun setengahan. Maka wajar publik menaruh perhatian yang luar biasa. Kenapa? Pertama, ini tadi memang jangan sampai ini rawan politisasi. Mampu nggak misalnya penjabat ini lepas dari tarikan kepentingan politik. Maka penting di sini yang namanya menjaga kemandirian. Walaupun mereka berasal dari kalangan ASN, tapi kan tetap bahwa bagaimana mereka menjaga kemandirian
terutama penjabatnya, yang itu nanti akan berpengaruh kepada seluruh ASN yang ada di daerah itu. Nah, kemandirian itu penting. Nah, untuk bisa menjaga kemandirian, maka penting juga proses rekrutmennya, walaupun ini sepenuhnya kewenangan pemerintah, tapi ajas transparansi itu tetap harus dikedepankan juga. Transparansi, akuntabilitas untuk tadi menuju profesionalisme sebagai penjabat, di mana ada kemandirian, dia juga bisa melakukan menindaklanjuti, meneruskan pembangunan di sana secara efisien, secara efektif. Ini penting menurut saya untuk menjadi catatan pemerintah. Nah, selama ini memang kan belum ada panduannya. Maka dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ini kan dalam bentuk pertimbangan. Karena GR-nya kan ditolak terkait dengan pasal 201 ayat 10 dan 11. Tapi Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan terkait dengan soal panduan dalam melakukan rekrutmen terkait dengan penjabat-penjabat baik gubernur maupun bupati wali kota. Dan menurut saya ini yang perlu nanti pemerintah tindak lanjuti. Oke, ini kan kepala daerah sekarang bisa memberikan rekomendasi untuk penjabat selanjutnya. Bagaimana kemudian Nasdem juga memastikan kepala daerah yang sekarang memimpin ini tidak punya konflik kepentingan dengan penjabat yang nanti akan meneruskannya? Maka menurut saya tadi, kemandirian itu menjadi penting. Yang kedua, komitmen dari pemerintah bahwa mereka benar-benar mandiri, mereka benar-benar independen, mereka tidak punya afiliasi tertentu, apakah dalam bentuk partai politik maupun kekuatan-kekuatan yang lain, itu menjadi penting. Maka sekali lagi DPR dalam hal ini tentu akan mengontrol terus-menerus. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri, menurut saya itu juga catatan yang menarik. Mereka akan memberikan laporan setiap 3 bulan sekali, akan dievaluasi. Maka dalam 1 tahun kalau mereka tidak perform dan banyak masukan dari masyarakat, seperti tadi Mas Usman sampaikan, mereka misalnya aspek penerimaan dari masyarakatnya rendah, tentu juga ini menjadi bahan masukan. Apakah mereka nanti diperpanjang atau tidak? Karena yang 2022 ini hampir tadi lebih dari 2,5 tahun. Jadi panjang, maka apa yang disampaikan oleh Mendagri itu menjadi hal yang penting juga. Siap, saya ke Pak Usman lagi. Pak Usman, jadi kalau mekanismenya pakai evaluasi 3 bulanan, setahun kira-kira kalau nggak perform bisa diganti, menurut Anda ini cukup efektif nggak? Itu salah satu solusi yang sangat baik menurut saya. Karena dari evaluasi 3 bulanan itulah kita bisa tahu performa dari penjabat kepala daerah tersebut. Apakah penerimaan masyarakatnya, seperti Mas An tadi katakan, tinggi, ataukah apakah performa pemerintahannya dalam menggunakan APBD, misalnya efektif, efisien, ada layanan kesehatan yang tetap berjalan, bahkan meningkat, ada layanan pendidikan yang juga meningkat dan seterusnya gitu ya. Karena saya kira itu hal yang sangat mendasar. Nah, hal yang perlu kita pastikan dari evaluasi 3 bulan itu adalah tidak ada kecenderungan untuk membawa kepentingan-kepentingan politik gitu ya. Misalnya menjelang 2024 yang tadi belum disebutkan oleh Mas Aan, sebenarnya selain begitu panjangnya masa jabatannya adalah karena bertemu dengan momentum pilkada pemilihan presiden, pemilihan legislatif yang serentak pada tahun 2024. Kalau kita lihat data Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tahun-tahun terakhir, misalnya tahun 2020, itu ada ribuan, setidaknya ada 2.000-an kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Jadi mandirian nanti dibilang oleh Mas Han itu sebenarnya berhubungan dengan netralitas politik. Sebagai aparatur sipil negara, para penjabat kepala daerah itu kan tidak boleh misalnya memiliki preferensi politik di dalam pemilihan umum tahun 2024. Nah, kalau saya mau ambil contoh yang tadi, Papua Barat misalnya Paulus Waterpauw, di dalam pemilihan misalnya 2018 atau dalam pemilihan umum presiden tahun 2019 ada kedekatan dengan salah satu kubu politik calon presiden ketika itu yang itu bisa terulang di dalam pemilihan presiden pada tahun 2024 nanti. Jadi evaluasi itu bukan sekedar evaluasi teknokratik tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan berlangsung, tetapi juga sejauh mana kemandirian dan netralitas itu terjaga oleh para penjabat kepala daerah, terutama untuk wilayah-wilayah dengan lumbung suara yang sangat tinggi, provinsi
Jawa Barat misalnya, Provinsi Jawa Tengah, atau Provinsi Jawa Timur. Ini adalah 3 wilayah lumbung suara yang sangat besar, yang sangat rentan juga adanya politisasi menjelang pemilihan umum tahun 2024. Dan terakhir yang saya ingin katakan juga, kita tahu bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini banyak sekali sorotan dari para ahli konstitusi, para ahli etika negara, di mana para pejabat melakukan bisnis gitu, atau terlibat di dalam konflik kepentingan karena tersangkut dengan bisnis-bisnis. Kalau politisi berbisnis, ini saya kira ini satu hal yang sangat serius secara etika. Tapi kalau politisi, pebisnis masuk ke dalam dunia politik, masih bisa dimengerti gitu ya. Tetapi kalau seandainya ada kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan bisnis, ini yang akan merugikan hak-hak masyarakat di dalam tahun-tahun masa jabatan dari penjabat kepala daerah tersebut. Gitu. Oke, Pak Saan, bagaimana memastikan kantong-kantong suara yang kemudian nanti akan diisi oleh para penjabat sementara ini tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk berebutan suara nanti untuk di 2024? Ya, gini, pertama ajas profesionalitas itu menjadi penting. Jadi yang namanya penjabat ini kan bagian dari ASN, dan tentu dia sangat menentukan nanti terkait dengan netralitas ASN secara umum. Nah, sebelum dia bisa memastikan netralitas ASN yang banyak itu, maka dirinya harus netral dulu. Jadi dirinya itu harus benar-benar independen, benar-benar mandiri, supaya memberikan contoh bagi ASN-ASN yang lain. Bukannya penjabat itu nanti malah menjadi lokomotif mesin yang menggerakkan ASN untuk tidak netral. Nah, ini menjadi catatan. Maka menurut saya rekam jejak dalam hal penentuan penjabat, walaupun itu berasal dari kalangan ASN, itu menjadi penting untuk diketahui oleh publik agar publik juga bisa mengontrolnya. Jadi rekam jejak ini menjadi penting. Apakah misalnya selama dia menjadi ASN, apakah sekda, apakah dirjen, atau yang lainnya, dia pernah nggak terlibat dalam soal-soal kepentingan-kepentingan politik yang selama ini terus berjalan prosesnya. Jadi tarik-menarik kepentingan politik maupun ekonomi itu menjadi hal yang penting. Nah, yang kedua juga jangan sampai mereka punya jabatan yang lama akan menghadapi pemilu 2024 ada pilkada, justru mereka sendiri tergoda nanti untuk menjadi calon kepala daerah di 2024, mencalonkan diri kan gitu. Maka dia punya potensi juga untuk memanfaatkan posisinya sebagai penjabat itu untuk menaikkan popularitas, menaikkan akseptabilitas, ketokohan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini sekali lagi penting. Maka sekali lagi dalam ini presiden karena gubernur juga erat terkait dengan posisi presiden juga, dan Kemendagri memang harus benar-benar bisa memastikan mereka yang ditunjuk sebagai penjabat itu benar-benar memiliki tingkat integritas dan kemandirian yang sangat memadai. Ini penting, dan evaluasi tetap seperti Mendagri sampaikan 3 bulanan ini harus terus dilakukan secara konsisten. Bukan hanya terkait bagaimana menyelenggarakan pemerintahannya, tapi juga terkait dengan soal kemandiriannya. Baik, Pak Usman, ini di 2022 itu ada 101, ini baru 5. Artinya PR-nya masih banyak. 2023 masih ada 170. Apa yang harus diperhatikan Mendagri, Presiden untuk kemudian memastikan lagi-lagi tidak ada ASN yang akan jadi kuda partai politik nanti ketika menjabat? Pelibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dengan cara? Masyarakat. Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat punya ruang untuk berpartisipasi, untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan, dan bukan sekedar ditampung, tetapi juga dipenuhi. Saya kembali mengambil contoh Papua. Ini ada buku tulisan dari Elpius Hugi yang di dalamnya menjelaskan bagaimana pejabat-pejabat Jakarta seringkali menekan gubernur di tingkat daerah, dalam hal ini Papua, untuk kepentingan-kepentingan politik yang dibawa oleh pemerintah pusat. Nah, hal semacam ini juga muncul sebagai kekhawatiran pada tahun 2024 bahwa pemerintah yang berkuasa bisa ikut mempengaruhi siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan kepala daerah, terutama di lumbung-lumbung suara yang sangat besar. Itu wajar bahwa sebuah pemerintahan, kepemimpinan, kepresidenan ingin mengamankan legasi kebijakan-kebijakan, misalnya pemerintahan Jokowi ingin mengamankan ibu kota negara, misalnya begitu. Nah,
Karena itu mungkin saja di dalam konteks penunjukan penjabat-penjabat kepala daerah ke depan itu juga membawa kepentingan-kepentingan semacam itu. Nah, karena itu pelibatan masyarakat untuk memberikan pendapat, masukan, entah melalui buku seperti ini, entah melalui sebuah webinar, entah melalui sebuah surat, atau melalui sarana pengaduan lainnya yang bersifat tertutup, itu menjadi sangat krusial untuk memberi memberi masukan terhadap seorang calon penjabat kepala daerah, terutama yang ratusan, yang masih ada 100 lebih nanti itu semua harus melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan, terutama di tingkat daerah, di tingkat kabupaten, di tingkat kota madya, untuk benar-benar memperoleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk secara demokratis, gitu, secara partisipatif di dalam pelibatan masyarakat. Kan masyarakat biasanya punya catatan rekam jejak. Ada kelompok masyarakat yang mungkin mengawasi korupsi, ada catatan dari masyarakat yang mengawasi perlindungan lingkungan hidup, penegakan hak asasi manusia. Mungkin mereka pernah mencatat si pejabat anu atau seorang yang dicalonkan sebagai katakanlah bupati atau kepala daerah yang lain itu pernah memberikan pernyataan-pernyataan yang katakanlah melanggar hak asasi manusia atau terlibat di dalam kebijakan yang melanggar lingkungan atau melecehkan perempuan atau bahkan poligami gitu. Jadi hal-hal semacam itu saya kira perlu dibuka ruangnya supaya masyarakat bisa terlibat di dalam menentukan para penjabat kepala daerah yang masih belum ditunjuk. Dan nama-nama itu harus diumumkan, nama-nama itu harus dibuka ke publik, sehingga publik bisa tahu dan bisa memberikan masukan atas nama-nama tersebut terkait dengan rekam jejak mereka gitu. Oke, terakhir Pak Saan, monitoring yang akan dilakukan akan seperti apa nanti oleh DPR jika memang nanti ada yang terbukti salah satu penjabat kepala daerah ini ada yang ditunggangi salah satu partai politik? Ya, tentu DPR akan terus mengawasi, akan terus mengontrol, dan DPR juga akan membuka untuk menerima masukan dari masyarakat terkait dengan para penjabat selama menjabat sebagai penjabat kepala daerah, baik provinsi, di kabupaten maupun kota. Dan nanti akan kita sampaikan juga dengan ke Mendagri, dalam ini Mendagri dalam setiap rapat kerja kita di DPR. Jadi sekali lagi DPR akan benar-benar mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang dijabat oleh penjabat gubernur, bupati maupun wali kota. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Ketua DPP Nasdem Pak Saan Mustopha. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Pak Usman Hamid telah bergabung bersama kami.